Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وحبيبنا وقرة قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul As-Salasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin hafizahumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan macam-macam taghut. Nah, taghut ya telah kita bahas kemarin makna daripada taghut dan 5 pembesar taghut. Nah, 5 pembesar taghut dimulai dari iblis la'anahullah. Kemudian kemarin telah kita bahas juga yang pertama iblis, yang kedua siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, ya, siapa saja yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Kemudian yang kelima kemarin, setiap orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan dia merasa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang iblis kemarin sudah kita bacakan penjelasannya. Kemudian kita masuk kepada masih tentang jenis pembesar taghut yang keempat, ya. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Siapa saja yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, fa inna man idda'a ilmal ghaib faqad kadzdzaba Allah. Fa inna man idda'a ilmal ghaib, maka barang siapa yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, faqad kadzdzaba Allah azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar,
Barang siapa yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, maka sungguh dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Berdasarkan firman Allah tadi surah An-Naml ayat 65, ini kita sebutkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, kata Allah, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ardi, siapa saja yang berada di langit dan yang di bumi, al ghaiba, perkara gaib, illallah, kecuali Allah. Ya, ini ayat jelas sekali Pak ya. Ini termasuk ayat yang muhkam, jelas, terang sekali. Allah secara tegas dalam surah An-Naml ayat 65 ini mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah mendustakan firman Allah surah An-Naml ayat 65 ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, kalau ada orang yang mengaku tahu tentang perkara yang tidak tampak pada panca inderanya, mungkin orang yang mengklaim indigo, dia mengatakan bisa melihat ya jin qarin seseorang, atau sekarang yang lagi viral itu khadim atau khaddam seseorang. Nah, maka ini dosa besar. Bahkan ini termasuk perbuatan dukun. Dukun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam istilah Arab disebut dengan istilah arraf ya. Arraf ini adalah orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Jadi nggak boleh Pak ya kita mengklaim ya, misal barang hilang ya, kita pergi kepada dukun untuk meramal di mana barang tersebut, ini termasuk. Dan orang ini na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah berikan hidayah kita, Allah jauhkan dari perbuatan yang seperti ini ya. Kalau dia iseng-iseng ingin bertanya kepada dukun paranormal, maka Rasul mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fas'alahu an syai'in falan tuqbal lahu salatu 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi ya dukun paranormal, kemudian bertanya sesuatu ya kepada dukun itu, maka 40 hari ya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa naqulu li haula kaifa yumkinu an ta'lamul ghaiba wan nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengklaim mereka mengetahui perkara gaib itu, kita katakan kepada mereka, bagaimana kalian ya mungkin mengetahui perkara gaib? Bagaimana kalian mengklaim mengetahui perkara gaib? Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Syekh Ibnu Utsaimin berkata di sini, wa naqulu li haula kaifa yumkinu an ta'lamul ghaiba wan nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Hal antum asyrafu an Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kalian mengklaim mengetahui perkara gaib sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib? Apakah kalian lebih mulia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi saja yang khairul anam. Jadi Nabi itu mah khairul anam. Anam itu makhluk. Sebaik-baik makhluk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, ana sayyidu walad ibni Adam, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku adalah pembesar
sayyid, manusia yang mulia dari seluruh anak keturunan Nabi Adam, namun saya tidak sombong, dia tidak bangga. Jadi Nabi saja tidak tahu perkara gaib. Fa in qalu nahnu asyrafu minar rasul, kalau seandainya mereka menjawab kami lebih mulia daripada Rasul, kami lebih hebat daripada Rasul, nah maka ucapan ini kufur. Kalau ada orang sekarang mengklaim dia lebih hebat dari Nabi, berarti dia telah mendustakan sabda Rasulullah. Karena Nabi sendiri mengatakan Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling tahu permasalahan ilmu ini, Rasulullah SAW, ilmu agama. Dalam hadis Sahih Bukhari juga Rasul pernah bersabda, inni atqakum ya wa a'lamukum billah, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa dan yang paling berilmu tentang Allah. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah, siapa manusia yang paling berilmu tentang Allah, jawabannya apa? Nabi yang paling hebat itu. Karena Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah, mendapat ilmu laduni. Itu ilmu laduni, itu ilmu langsung tanpa proses belajar, langsung Allah berikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi paling hebat tentang agama ini, namun Nabi saja tidak mengetahui perkara gaib. Wa in qalu huwa asyrafu fanaqulu lima yahjubu anhu al-ghaib wa antum ta'lamun. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa qad qala Allah azza wa jalla an nafsihi, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan apabila mereka menjawab ya Rasulullah yang lebih mulia daripada kita, maka kita katakan kepada mereka, lima yahjubu anhul ghaib ya wa antum ta'lamun. Kalau seandainya kalian mengklaim percaya Rasul lebih mulia daripada kalian, kenapa ternyata Rasul tidak mengetahui perkara gaib? Ya, Rasul terhijab dari perkara gaib. Ya, kecuali yang Rasul ketahui wahyu yang Allah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi, tidaklah Allah menampakkan perkara gaib ahadan, kepada seorang pun ya. Tidak seorang pun yang Allah tampakkan perkara gaib itu, illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari Rasul. Artinya Rasul ditampakkan perkara gaib, namun tidak semuanya, Pak. Karena bentuk mukjizat bagi Nabi SAW ketika Allah menampakkan seperti tentang penghuni neraka. Sebagiannya diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih tentang perkara itu, Pak. Namun semuanya tidak ya, Nabi tidak mengetahui. Contoh tentang hari kiamat saja. Tentang hari kiamat Nabi tidak tahu. Maka pernah diuji oleh Jibril alaihissalam sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Suatu ketika pernah Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Nabi. Banyak pertanyaan tentang rukun-rukun Islam, rukun iman juga, ihsan juga. Di antara pertanyaan Jibril itu, wa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku
tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab bahwa mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya, al mas'ul yang ditanya, bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'il, daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya, yang ditanya sama-sama tidak tahu. Dan mutlak ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul malaikat Jibril enggak tahu juga, Pak. Ini perkara gaib yang memang tidak satu pun makhluk yang diberitahu oleh Allah. Maka kalau ada orang sekarang mengklaim tahu besok hari kiamat tanggal sekian, tahun sekian, maka dipastikan itu adalah kedustaan yang nyata. Kenapa? Karena manusia yang paling berilmu tentang agama tidak tahu. Rasulullah tidak tahu. Jibril alaihissalam tidak tahu. Datang-datang ada orang mengklaim mengetahui hal gaib atau hari kiamat contohnya. Maka tidak ragu kita mengatakan ini adalah Dajjal. Dajjal itu artinya pembohong. Secara bahasa, Dajjal itu artinya para pembohong tentang agama yang bermunculan di dekat hari kiamat atau di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan, wa hadhihi ayatun saniyatun, ini ayat yang kedua. Yang pertama tadi surah An-Naml ayat 65, dalil yang beliau bawakan di sini. Kemudian yang kedua surah Al-Jin ayat 26. Sehingga di sini beliau mengatakan ini adalah ayat yang kedua, tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Ini ayat yang menunjukkan kufurnya orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Maka ini bahaya. Ini bukan dosa sembarang dosa, ini dosa besar. Ya, orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Maka jangan kita cepat percaya kalau ada orang sekarang punya sedikit ya seperti kesaktian. Padahal banyak kan tipu-tipu banyak, trik-trik sulap. Namun dibawa kepada agama, seolah-olah dia sakti, hebat, ya. Kemudian barulah dia mendoktrin pengikutnya, saya tahu perkara gaib. Ujung-ujungnya duit, Pak. Nah, kalau mau dimasukkan ilmu ya ada maharnya, bayar dulu. Ya, mau apa ini? Ya mau bisa terbang, bayar paket, ada paket terbang, Pak. Ya, paket terbang sekian. Nah, ujung-ujungnya duit juga. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan percaya dukun, Pak ya. Iya, jangan percaya dukun. Barometer kebenaran itu bukan kepada sesuatu hal yang dianggap sakti, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara. Maka Imam Syafi'i ada perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, menakib ya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, idza ra'aita man yamshi 'alal ma wa yatiru 'alal hawa fala taqtar. Idza ra'aita, apabila engkau melihat man yamshi 'alal ma, ada orang yang mampu berjalan di permukaan air, wa yatiru fil hawa, kemudian terbang di udara, fala tautar, kata beliau, jangan kalian tertipu. Hatta ta'rudu amalahu bil kitabi wa sunnatin nabi sallallahu, sampai kalian ya bandingkan, sampai kalian saksikan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya sampai kalian bandingkan sesuai gak amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya perbuatannya melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, jangan tertipu. Ya, itu bukanlah karomah wali, itu adalah halusinasi, sihir, tipu daya syaitan.
untuk menyesatkan manusia. Tapi apakah para wali itu ada karomah? Ada memang. Kita tidak mengingkari adanya karomatul aulia. Namun karomah itu ada pembahasannya, Pak. Karomah itu yang pertama tidak diminta, tidak dituntut oleh seorang wali. Datang tiba-tiba Allah kasih hadiah untuk wali itu. Ya, seperti ya Umar ibn Khattab, ya, mampu mendengarkan suara musuh di balik gunung jauh, ya. Memang Allah berikan kelebihan seperti itu, betul. Tapi beliau tidak minta untuk dapat hal yang luar biasa seperti itu, ya. Tidak ada, ya, tidak diminta gitu. Datang tiba-tiba Allah berikan seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada ritual-ritual untuk mendapatkan karomah itu. Nah, nggak ada harus mandi tobat dulu, harus puasa mutih dulu, puasa petegeni dulu, harus bertapa dulu, nggak ada itu semua. Itu murni Allah berikan, ya, kepada orang-orang yang Allah muliakan. Namun tahukah Bapak Ibu sekalian, karomah yang paling besar itu apa, Pak? Kemuliaan. Karomah itu kan diambil dari bahasa Arab, dari kata karuma yakrumu, ya, karomatan. Karomah itu kan secara bahasa kemuliaan. Apa kemuliaan yang paling besar itu, Pak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamul karamat luzumul istiqomah. Itu karomah yang paling besar itu adalah orang yang bisa senantiasa istiqomah menjalankan agama Allah. Itulah karomah. Bapak sekarang bisa sholat 5 waktu, Pak, tepat waktu di masjid, dapatlah Bapak kemuliaan dari Allah, hidayah. Hidayah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Lebih hebat daripada orang yang bisa menghilang, orang yang ya bisa apa nama itu masuk rumah orang tanpa tembus, ya, zat padat, ya. Kayak di film-film mungkin kalau ada, ya, nggak apa-apanya itu dibandingkan dengan orang yang bisa sholat istiqomah konsisten 5 waktu di masjid itu. Jadi karomah yang sebenarnya itu, Pak, ketika kita bisa menjalankan agama ini istiqomah, kita bisa menjauhi larangan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak durhaka kepada orang tua, itu luar biasa. Ini karomah dari Allah. Tidak apalagi tidak meminum minuman keras, tidak memakai narkoba, tidak korupsi, tidak berzina, tidak pacaran, tidak selingkuh. Nah, ini karomah yang luar biasa hari ini. Ini ridin yang diberikan oleh Allah. Jangan kita bayangkan karomah itu hal-hal yang di luar kebiasaan manusia saja. Namun karomah yang sebenarnya itu adalah ketika kita bisa menjalankan istiqomah, menjalankan agama Allah ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa qad amara Allah Ta'ala Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk mengiklankan, untuk mengumumkan lil mala'i, ya, kepada manusia, kepada khalayak ramai, gitu, ya, khalayak ramai, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada para umatmu, kepada khayal ramai, gitu, ya, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki pembenaran Allah. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, ya, tidaklah yang aku ikuti illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku. Surah Al-An'am ayat 50. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jenis taghut yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallahu, siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini mesti kita rinci, karena ada 3 kelompok, Pak, dalam masalah berhukum dengan hukum Allah. Yang benar adalah yang pertengahan. Ada kelompok yang hulu. Ini dari kalangan Khawarij, ya, paham sekte yang ekstrim dalam Islam ini.
yang suka mengkafirkan kaum muslimin, disangka kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti awal munculnya Khawarij itu benih-benihnya semenjak zaman Nabi, Pak. Karakter Khawarij itu suka memprotes kebenaran. Nabi sumber kebenaran, ya enggak, Pak? Tidak diragukan lagi, itu sumber kebenaran itu Nabi. Allah sendiri yang telah mencap, memponis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berucap dengan hawa nafsu, tidak, kata Allah. Ini surah An-Najm, ya. Kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang telah diwahyukan. Jadi Khawarij pertama kali muncul di zaman Nabi, memprotes Nabi karena Khawarij ini menganggap Nabi tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Adil ya Muhammad, katanya. Tidak sebut Nabi lagi. Saking geramnya dia kepada Nabi, dianggapnya Nabi tidak adil. Kemudian Nabi mengatakan, falam adil liman, kalau seandainya aku saja tidak berbuat adil, siapa lagi di tengah-tengah kalian ini yang akan berlaku adil? Maka diusir oleh Nabi, ukhruj, ya, keluarlah engkau, ya. Sesungguhnya akan lahir anak keturunan orang seperti ini yang akan menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi orang Islam dan membiarkan, ya, orang-orang kafir membunuh umat Islam. Itu ciri Khawarij. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara historis Khawarij ini muncul juga di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah terjadi sedikit perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kemudian Ali ingin damai dengan Muawiyah. Namanya tahkim waktu itu. Ya, perjanjian damai. Khawarij tidak setuju. Maka Ali dianggap oleh Khawarij tidak berhukum dengan hukum Allah, sudah melanggar hukum Allah itu, sehingga dikafirkan Ali dan juga Muawiyah. Semua, ya, sahabat dikafirkan kecuali yang mengikuti pemahaman mereka. Ini suka mengkafirkan. Jadi apa maksudnya tagut yang man hakama bi ghairi ma anzalallah ini akan dijelaskan oleh beliau, Bapak Ibu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin berkata di sini, al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidir rububiyyati, ya. Berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan ini diantara bentuk tauhid rububiyah ini, bukan tauhid al-hukumiyah. Karena ada sebagian orang membagi tauhid hukumiyah, katanya. Tauhid dari segi hukum, artinya kalau ada orang yang tidak berhukum dengan satu hukum Allah, tidak bertauhid, orang itu kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Ini juga bibit-bibit, ya, Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya enggak, ya, berhukum dengan hukum Allah itu bukan tauhid, ya, hakimiyah atau hukumiyah, namun lebih kepada masuk kepada tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annahu tanfidun li hukmillahi alladhi huwa muqtadha rububiyyatihi wa kamali mulkihi wa tasarrufihi. Ya, karena berhukum dengan hukum Allah ini adalah bentuk merealisasikan hukum Allah, yang mana hukum Allah ini adalah konsekuensi dari rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah itu apa? Perbuatan Allah. Karena Allah itu yang menegakkan hukum kepada hamba-hambanya. Contoh, ada orang yang mencuri, ada hukum Allah. Namanya kalau dalam ilmu fikih pembahasan al-hudud, ya, hukuman pidana Islam. Ada pembahasan, Pak, kalau Bapak baca ataupun kuliah jurusan, ya, hukum perdana itu ada, ya, atau syariah, ya. Dibahas nanti itu mata kuliah tentang al-hudud itu, ya, atau hukmul jinayah, hukum kriminal. Itu ada dalam Islam, ya, dalam Islam. Dan banyak orang-orang Belanda itu, ada penelitian, Pak, ada teman saya S2 di tesisnya di Jeddah, ya, di lupa saya nama kampusnya, pokoknya kampusnya itu di Jeddah. Dia membahas ini, ya, hukum kekriminal Belanda yang ternyata banyak mengadopsi dari hukum Islam. Karena memang, Pak, dalam segi sejarahnya, Pak, orang-orang Eropa itu, Pak, belum maju dulu, belum ada ilmu hukum itu, belum ada, Pak. Ternyata ilmu hukum itu Islam lebih duluan, gitu. Para ulama fikih kita telah menggodok, ya,
telah menulis berbagai literatur ya, yang telah mengkonsep tentang dasar-dasar ilmu hukum. Tapi nggak semua yang diambil gitu ya dari Islam, ada gitu ya, ada beberapa konsep ya yang diambil dari hukum Islam gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena Islam itu lebih maju. Pada masa keemasan Islam ya, Barat, Eropa, Amerika belum pakai baju ya. Masih primitif mereka, masih terbelakang betul. Jadi dulu itu Islam itu Pak ya, Islam berkembang ilmu dalam agama Islam ini, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunianya juga luar biasa. Bahkan dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi sekarang seperti teknologi penerbangan ya, ilmu tentang pesawat itu ternyata dasar-dasarnya banyak diambil dari Islam juga. Atau ilmu kedokteran, dasar-dasarnya Pak ya, namun dikembangkan memang oleh orang Barat yang mengembangkannya. Namun dasarnya, konsep-konsepnya itu ternyata sejarah membuktikan ya, banyak orang Islam dahulu yang maju. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi ya, berhukum dengan hukum Allah ini bagian dari rububiyahnya Allah, perbuatannya Allah, dan bagian dari kesempurnaan kekuasaan Allah, dan merupakan kesempurnaan dari tasarrufnya Allah. Tasarruf itu artinya adalah tindak tanduk Allah, otoritas Allah terhadap hambanya. Jadi Allah itu sebagai Tuhan, dan Allah memiliki hak untuk menetapkan hukum ya. Maka seperti sholat ini hukum Islam nih Pak ya, ya. Dan termasuk juga hukum dalam muamalah nanti, dan juga hukum dalam ya pidana itu sudah ada Islam mengaturnya Pak. Hukum tata negara, hukum politik itu sebenarnya kalau kita kaji Pak, Islam telah mempelajari, sudah ada konsepnya dalam Islam. Akan tetapi terkadang Pak, orang-orang mengamalkan Islam itu hanya segi ritual saja. Ini orang-orang liberal, sekuler, visi misi mereka itu ingin memisahkan Islam dengan dunia, seolah-olah Islam itu hanyalah tentang masalah agama saja ya. Sementara masalah dunia bebas mereka tidak terkait lagi dengan aturan-aturan Islam. Sementara Islam itu sempurna, tidak hanya mempelajari konsep hablum minallah, namun Islam juga mengatur tentang konsep hablum sampai kepada hukum berpolitik. Ada dalam Islam yang sebenarnya Pak, politik Islam ya, bukan politik yang pemecah belah, bukan politik yang jilat atas injak bawah ya. Tidak ada teman abadi, teman bisa jadi lawan, lawan bisa menjadi teman sesuai dengan apa Pak? Ya kepentingan. Nah, bukan itu ya politik Islam. Enggak, politik Islam itu murni bagaimana bisa ya menyebarkan ya rahmat di tengah-tengah manusia, itu kebaikan, mengesahkan Allah itu. Bagaimana Allah itu diesahkan, Allah itu disembah. Dalam kehidupan manusia itu tidak luput dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep politik Islam itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan politik sekuler. Nah, sekarang Pak, sekuler ini yang menggerogoti Islam dari dalam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, walihada sammallahu taala al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallahu taala arbaban limatbu'ihim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang mengikuti selain apa yang Allah turunkan sebagai tandingan-tandingan selain Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengikuti rahib-rahib, pendeta-pendeta ahli-ahli ibadah mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, tandingan-tandingan selain Allah. Ini ayat ini asbabun nuzulnya adalah untuk orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani ini mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh ahli ibadah rahib ya, dan rahib dan ruhban ya, pendeta-pendeta mereka
yang tidak sesuai dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, Injil ya, kepada Nabi Isa itu. Min dunillah, selain Allah, wal Masih bin Maryam, dan Isa Masih bin Maryam ini gelar daripada Nabi Isa ya, istilah untuk Nabi Isa ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilaha wahidah, kecuali menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti selain Allah dalam hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, ya, ini diantara jenis daripada tauhid. Karena tauhid sudah kita jelaskan kemarin maknanya Pak ya, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa kan tauhid itu diambil dari kata tauhid, ya tughyan. Tughyan itu artinya apa Pak? Melampaui batas. Melampaui batas dalam 3 hal kemarin Pak ya. Dalam yang disembah. Seharusnya yang disembah hanya Allah, disembah selain Allah, berarti dia telah melampaui ketentuan. Disembah itu hanya Allah, Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah. Sementara dia tidak, berarti itu tauhid. Kemudian yang kedua, yang ditaati, yang diikuti. Yang diikuti itu hanya Allah, ya, yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Karena Allah telah mengatur, karena Allah menciptakan kita, Allah tahu tentang kebutuhan kita, peraturan yang layak untuk kita. Diikuti yang bertentangan dengan sistem yang telah Allah tetapkan. Yang bertentangan Pak ya, tidak. Nah, ini telah kita jelaskan kemarin, tidak seluruh yang tidak ada dalam Al-Quran itu buruk Pak. Contoh lampu merah. Lampu merah kan nggak ada dalam Al-Quran, namun dia baik karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang maksudnya itu adalah tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, itu maksudnya adalah tidak mengikuti yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dalam artian kata dia mengikuti sesuatu yang bertentangan. Ini catatan Pak ya, dia mengikuti yang bertentangan dengan yang Allah tetapkan. Contoh, Allah menetapkan apa Pak? Aturan zina haram kata Allah. Kemudian dia mengatakan enggak ya, bebas saja, ya kan, mau zina kayak bebas katanya. Nah, itu tauhid itu ya. Iya, aturannya itu Pak, bukan orang. Kalau orangnya ya dia lihat lagi Pak untuk menghukumi orang. Nggak bisa kita katakan kafir, itu khawarij dan nanti ya, orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak kafir selama orang itu tidak menghalalkan dosa. Ingat Pak ya, selama orang itu tidak menghalalkan dosa besar itu. Jadi ada orang melakukan dosa besar, beda hukumnya Pak. Yang satu ya dia tidak kafir, yang satu boleh jadi kafir dia. Nah, bagaimana rinciannya? Yang pertama, kalau ada orang melakukan dosa besar Pak, minuman keras dia diminumnya Pak, namun dalam hatinya ini dosa, tahu dia. Ya, ketika ditanya hati kecilnya, tahu apa minum keras itu berdosa? Tahu saya gitu. Itu gak kafir dia berdosa saja. Ya, maka orang yang seperti ini kalau meninggal maka tidak kekal di neraka dia. Ya, tapi ada yang kedua Pak, dia nggak minum. Padahal kalau saya nggak hobi minum, bukan berarti saya bilang minum itu haram, halal kok. Siapa yang melarang? Nah, walaupun dia nggak minum, ya, namun dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ulama mengatakan ini termasuk pembatal keislaman. Tahlilu ma harramallah, kan gitu. Maka ini ulama ini sepakat Pak ya, bukan hanya satu mazhab. Bahkan mazhab Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Coba Bapak baca bukunya Syafi'iyah sekarang di pondok-pondok pesantren itu banyak dibaca. Judulnya Sulamut Taufik. Itu dibahas itu tentang pembatal-pembatal keislaman. Itu diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tauhid itu yang mana Pak? Sistem yang mana dia bertentangan dengan Allah, dengan apa yang Allah tetapkan, seperti itu. Apakah yang menjalankannya otomatis tauhid? Nah, lihat dulu Pak ya, enggak semua. Yang pertama, ada orang yang menjalankan sistem yang bertentangan dengan sistem Allah, menghalalkan zina, menghalalkan riba, misalnya menghalalkan
minuman keras misalkan ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak serta merta orang yang menjalankan langsung kita katakan tauhid kafir, tidak, ada rinciannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata di sini, wa qad qala Adi bin Hatim, ini sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Pakai ain bayang, Adi bin Hatim. Siapa dia, Bang? Adi bin Hatim ini mantan Nasrani, Pak. Dulunya Kristen gitu. Masuk Islam. Iya. Yeah. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adi bin Hatim ini mendengar turun firman Allah ya, surah At-Taubah ayat 31 ini. Jadi dia bertanya, berkata di sini maksudnya dalam rangka bertanya kepada Nabi. Kan dalam ayat ini ya Allah mengatakan mereka orang-orang Nasrani itu telah menjadikan ahli ibadah pendeta mereka tandingan selain Allah yang mereka sembah gitu. Jadi Adi bin Hatim yang merasa pernah Nasrani, pernah Kristen, bertanya, ya, wahai Rasulullah, katanya, innahum lam ya'buduhum. Sepengetahuan saya, orang Nasrani itu nggak ada menyembah pendeta gitu. Ya, faqala Nabi SAW, lantas Nabi menyampaikan, bal innahum harramu alaihimul halala fa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyyahum. Kata Nabi, ya, bukankah mereka harramu alaihimul halal, telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian mengikuti mengharamkannya, wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum, kemudian mereka para pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka orang Nasrani itu mengikutinya. Iya, kalau seperti itu iya. Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum iyyahum, dan itulah bentuk mereka menyembah pendeta itu. Jadi menyembah pendeta itu tidak hanya sujud kepada pendeta itu, tidak, namun ketika mengikuti perangainya, ketika pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itulah bentuk menyembah pendeta, kalau itu betul gitu. Nah, ini Pak. Jadi apa kaitan ini dengan tauhid, jenis tauhid yang kelima ini? Adalah ya, di antara bentuk tauhid itu adalah orang yang membuat sistem dia, yang mana dalam sistem itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini mesti kita berhati-hati Pak ya, karena ini dosa besar ya, ketika ada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh ya, contoh Pak, ada orang yang mengatakan air putih ini haram ini ya, badoso minum kok gitu, berdosa kita minum ini kan. Nah, maka kita katakan apa dasarnya Pak? Karena dalam Islam ini selain ibadah, hukum asalnya boleh halal sampai ada dalil. Oh enggak, menurut saya saja. Nah, maka orang seperti itu Pak kita nasihati, enggak boleh Pak. Ini termasuk menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini termasuk apa? Dosa besar Pak. Bahkan termasuk dosa mendustakan Allah gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Taib ya, karena sudah azan ya, sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Pak pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah taala masih ada beberapa lembar lagi nih ya pembahasan kitab ini, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi selesai Pak insyaallah taala. Baik, ya akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.